Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi tentang lempar cakram. Minggu lalu sudah Bapak jelaskan tentang analisis cara memegang cakram. Dari analisis cara memegang cakram terdapat dua cara dalam memegang cakram. Yang berikutnya B, analisis sikap awalan yang sudah Bapak jelaskan. Yang pertama adalah fase ayunan, kemudian fase memutar bagian 1, fase memutar bagian 2, yang terakhir fase memutar penempatan kaki atau sikap akhir. Yang C terakhir adalah analisis gerakan lempar. Dari analisis gerakan lempar ini ada beberapa fase yang akan Bapak jelaskan. Yang pertama yang akan Bapak jelaskan adalah fase melepaskan cakram. Jadi dalam tahap ini melepas cakram diperoleh tambahan kecepatan dan yang dipindahkan ke cakram sebelum dilepaskan. Tujuannya untuk memelihara momentum dan memulai gerak percepatan akhir cakram. Jadi bagi siapa yang punya buku cetak, coba diperhatikan cara melepaskan cakram kedua kaki. Salah satunya berada di tanah dan salah satunya sikap melayang, jadi badan berputar. Contoh di gambar 3.82 fase melepaskan cakram. Sifat-sifat teknisnya: kaki kanan ditekuk, kaki kanan diputar segera ke arah lemparan, lengan kiri menunjuk ke arah belakang lingkaran lempar, cakram ada setinggi kepala. Yang terakhir, kaki kiri mendarat segera setelah kaki kanan. Fase yang kedua, melepaskan cakram. Diperhatikan lagi gambarnya, bagian 2 posisi power. Di sini kuncian untuk jarak jauh lemparan kita. Tujuannya untuk memulai gerak percepatan akhir. Sifat teknisnya: berat badan ditumpukan, kaki kanan yang bengkok atau ditekuk, poros bahu ada di atas kaki kanan, kaki-kaki ada dalam posisi tumit jari-jari, cakram terlihat di belakang badan atau dari pandangan samping. Itu yang fase kedua. Fase yang ketiga, percepatan utama. Tujuannya untuk memindahkan kecepatan dari pelemparan ke cakram. Sifat teknisnya perhatikan. Di situ ada kaki kanan diputar, dipilin dan diluruskan secara eksplosif. Yang kedua, pinggang kanan memutar ke arah depan lingkar lempar. Yang ketiga, sisi kiri badan dihalangi oleh pelurusan kaki kiri dan memasang siku kiri yang ditekuk rapat dengan badan. Jadi kaki kiri, siku kiri yang ditekuk rapat dengan badan. Berat badan digeser dari kanan ke kiri, jadi perpindahan dari kanan ke kiri. Yang kelima, lengan pelempar ditarik setelah kedua kaki membuat kontak dengan tanah dan pinggang telah berputar. Yang keenam, cakram meninggalkan tangan pada atau sedikit di bawah ketinggian bahu. Bahu adalah para kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan fase melepaskan cakram adalah: yang pertama, tidak memutar dengan cara yang benar, pegangan kurang kuat, kaki dan tangan tidak menjaga keseimbangan dan tidak diikuti gerak lanjut. D. Analisis sikap akhir, fase pemulihan atau recovery. Dalam tahap pemulihan, si pelempar menahan dan menghindari perbuatan pelanggaran, jadi tidak boleh melakukan kesalahan di sikap akhir. Apabila melakukan kesalahan di sikap akhir, maka poin
tidak dihitung atau jarak jauh lemparan tersebut tidak dianggap sah. Tujuannya untuk menyeimbangkan pelempar dan mencegah perbuatan kesalahan. Sifat teknis yang pertama, kaki-kaki ditukar dengan cepat setelah cakram dilepas. 2 kaki ditekuk. 3 badan bagian atas diturunkan. 4 kaki kiri diayunkan ke belakang. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan fase pemulihan lempar cakram, nah ini perhatikan baik-baik, adalah yang pertama, tidak memutar dengan cara yang benar dan baik. Pegangan kurang kuat, tidak bisa menjaga keseimbangan, dan tidak diikuti gerakan lanjut. Nah, itu dia penjelasan tentang lempar cakram di kelas 11. Jadi materi lempar cakramnya sampai di sini dulu. Nanti kalian lihat di YouTube, kalian cari tentang cara melakukan lempar cakram. Jadi ini Bapak jelaskan cuma tentang materinya saja. Mudah-mudahan kita segera cepat masuk ke sekolah supaya bisa mempraktekkan materi-materi yang sudah Bapak sampaikan. Jadi kerjakan, catat poin-poin penting, karena di minggu depan Bapak akan memberi latihan untuk pengambilan nilai. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.